Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Uun Yanuar SPI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah limnologi kelas M01 dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai hewan bentik dan komunitas ikan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Anisifa Asia, Gloria Magdalena, Nirilin Oktaviana, Nuril Aprilia Putri, Wafa Konita Lillah, Halifia Rahmadiawan, Evana Faradila Setiawan, Putri Nur Fitria, Astria Verlinda Silvana, Hugo Danendra Prayogi, Muhammad Ardiansyah, Salsabila Nihaya Putri, Nurul Fitrianingsih, dan Mikael Lukas Agnus Dei Anggoro. Selanjutnya adalah daftar isi yang akan kami bahas. Yang pertama ada pengertian hewan bentik beserta macam dan jenisnya. Kedua ada istilah organisme bentik. Ketiga definisi bentos dan macamnya. Keempat ciri-ciri bentos. Kelima sifat hidup bentos. Keenam peran bentos. Ketujuh kualitas perairan terhadap bentos. Kedelapan faktor yang mempengaruhi kehidupan bentos. 9 macam bentos di perairan bersih, tercemar organik ringan, tercemar organik berat. 10 kelebihan kekurangan bentos, 11 komunitas ikan, 12 karakteristik ikan tawar, dan yang terakhir adalah contoh-contoh ikan. Topik pertama yang akan dibahas yakni pengertian hewan bentik beserta macam dan jenisnya. Apa sih hewan bentik itu, teman-teman? Jadi, hewan bentik adalah suatu komunitas hewan yang hidup di dasar atau dalam substrat dasar perairan yang disebut dengan zona bentik. Hadirnya fauna bentik tertentu pada ekosistem perairan dapat terjadi karena pengaruh beragamnya kondisi substrat dasar yang merupakan habitat tempat tinggal bagi hewan tersebut. Substrat perairan dan kedalaman dapat mempengaruhi pola penyebaran dan morfologi fungsional juga tingkah laku hewan bentik. Hewan ini mempunyai peran yang cukup besar dalam menjaga kestabilan ekosistem dari berbagai pengaruh eksternal. Telah dibuktikan dari beberapa penelitian bahwa beberapa hewan bentik menunjukkan kemampuan dalam mengakumulasi logam berat di perairan. Macam-macam dari hewan bentik. Berdasarkan kebiasaannya, hewan bentik ini terbagi menjadi 3 macam. Antara lain, yang pertama ada hewan bentik yang menempel. Contohnya spons, teritip, tiram, dan lain sebagainya. Kedua ada hewan bentik yang merayap. Contohnya antara lain kepiting, udang karang yang kecil-kecil, dan lainnya. Yang ketiga ada hewan bentik yang meliang. Contohnya yakni cacing, kerang, dan lainnya. Tiga kelompok besar dari hewan bentik. Tiga kelompok besar dari hewan bentik ini antara lain yang pertama ada bentos. Bentos yaitu biota atau hewan akuatik yang sebagian besar hidupnya berada di dasar perairan. Yang kedua ada nekton. Nekton yaitu biota atau hewan akuatik yang bergerak secara aktif di dalam air. Yang ketiga ada plankton. Plankton yaitu biota atau hewan akuatik yang berukuran sangat kecil dan mengapung dalam air atau suatu perairan. Plankton ini bergerak secara pasif mengikuti arus. Plankton ini contohnya adalah zooplankton yang merupakan golongan dari hewan. Jenis organisme bentik. Berdasarkan tempat berkembang dan substrat, organisme bentos dibedakan menjadi haptobentos, herpobentos, endobentos, dan rhizobentos. Haptobentos merupakan organisme bentik yang berkembang pada substrat keras, seperti menempel pada batu. Herpobentos merupakan organisme yang hidup pada substrat yang lunak, seperti menempel pada lumpur. Endobentos merupakan mikroflora yang berkembang dalam substrat. Rhizobentos terdiri atas tumbuhan berakar atau makrofita bentik.
Kemudian selanjutnya adalah mengenai definisi dan macam-macam dari bentos. Menurut Usman, tahun 2022, bentos merupakan organisme yang mendiami pada dasar perairan atau pada sedimen dalam perairan. Bentos hidup melekat seperti pada batu, pasir, lumpur, dan pada sedimen lainnya. Sebagian atau seluruh siklus hidup dari bentos berada tetap di dasar perairan, baik sesil, merayap, maupun meliang. Selain itu, pergerakan bentos juga relatif terbatas. Kemudian macam-macam dari bentos. Yang pertama berdasarkan ukurannya terbagi menjadi 3, makrobentos, meiobentos, dan mikrobentos. Makrobentos adalah semua organisme bentos yang berukuran lebih besar dari 1,0 mm, seperti pada moluska. Kemudian meiobentos adalah semua organisme bentos yang berukuran antara 0,1 mm sampai 1,0 mm, seperti pada Cnidaria. Kemudian mikrobentos adalah organisme bentos yang berukuran lebih kecil dari 0,1 mm. Kemudian bentos berdasarkan tempat hidupnya terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu epifauna dan juga infauna. Yang pertama adalah epifauna, yaitu organisme yang hidup dan mencari mangsanya di atas dasar perairan. Untuk infauna yaitu organisme yang hidup dan mencari mangsa dengan menggali lubang pada sedimen dasar perairan. Kemudian macam-macam bentos selanjutnya yaitu berdasarkan cara makannya, terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama kelompok plankton feeder dan yang kedua kelompok detritus feeder. Yang pertama adalah kelompok plankton feeder, misalnya pada bivalvia, crustacea, molluska, dan echinodermata. Umumnya kelompok ini terdapat pada dominan di substrat berpasir. Untuk yang kedua adalah kelompok detritus feeder, misalnya pada cacing Polychaeta, hewan gastropoda, bulu babi. Umumnya organisme ini banyak terdapat di substrat berlumpur. Kemudian bentos berdasarkan pergerakannya terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok hewan yang hidupnya menetap atau bisa disebut bentos sesil, dan yang kedua adalah hewan bentos yang hidupnya berpindah-pindah, yaitu motil. Hewan bentos yang hidup secara sesil seringkali digunakan sebagai indikator kondisi perairan. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari bentos. Ciri-ciri bentos seperti pertama yaitu memiliki toleransi yang berbeda terhadap berbagai tipe pencemaran dan memiliki reaksi yang cepat. Yang kedua, dijumpai melimpah di perairan, khususnya di ekosistem sungai. Biasanya dipengaruhi oleh beberapa tipe polutan yang ada. Selanjutnya yaitu memiliki beragam jenis yang tinggi serta memiliki respon terhadap lingkungan yang stres. Selanjutnya yaitu hidup menempel di dasar perairan. Dan yang terakhir yaitu mempunyai siklus hidup yang panjang. Materi selanjutnya yaitu sifat hidup bentos. Bentos berdasarkan sifat hidupnya dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu fitobentos yang merupakan organisme bentos yang bersifat tumbuhan. Dan yang kedua yaitu zoobentos yang merupakan organisme bentos yang bersifat hewan. Bentos juga dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan siklus hidupnya. Yang pertama, holobentos. Yang dimaksud dengan holobentos yaitu kelompok bentos yang seluruh hidupnya bersifat bentos. Dan yang kedua, merobentos. Yang dimaksud dengan merobentos yaitu kelompok bentos yang bersifat bentos pada fase-fase tertentu saja. Selanjutnya yaitu peran bentos. Bentos berperan penting dalam rantai makanan. Hal ini karena bentos merupakan sebagai konsumen pertama atau kedua dan juga sebagai sumber makanan dari levotrofik yang lebih tinggi yaitu ikan. Kemudian bentos memiliki respon yang cepat sehingga dapat digunakan sebagai indikator perairan.
Bentos memiliki respon yang berbeda terhadap suatu bahan pencemar yang masuk ke dalam perairan sungai. Kemudian, keragaman bentos juga dapat menjadi penentu kualitas perairan. Seperti halnya macrozoobentos berperan di sungai sebagai self-purification dan digunakan untuk kepentingan restorasi sungai. Selanjutnya, selain itu, bentos juga dapat berperan sebagai mendaur ulang bahan organik, yaitu melakukan proses dekomposisi atau mineralisasi material organik yang memasuki perairan atau sungai. Kemudian dapat digunakan sebagai bahan penelitian, rekreasi, maupun juga bahan bangunan. Hal ini karena tubuh bentos mengandung mineral kapur, sehingga apabila timbunan dapat dikatakan banyak, maka nantinya akan membentuk batu-batu karang. Dan yang terakhir, tubuh bentos memiliki kandungan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat dan juga kosmetika, karena bentos mengandung zat kimia yang dapat digunakan untuk kebutuhan manusia. Selanjutnya, kualitas perairan terhadap bentos. Bentos adalah biota yang menetap di dasar perairan dengan gerakan yang terbatas dan sensitif terhadap perubahan kualitas air. Oleh karena itu, bentos sering digunakan sebagai bioindikator kualitas air. Berdasarkan peran tersebut, maka perlu adanya pengawasan terhadap kualitas air agar fungsinya dapat berjalan dengan baik. Kualitas perairan dapat menentukan kelangsungan hidup organisme di dalamnya, salah satunya bentos. Kualitas air yang buruk akan berpengaruh terhadap perkembangbiakan yang selanjutnya mempengaruhi keanekaragaman serta persebaran bentos. Saat ini, banyak sekali faktor yang menyebabkan kualitas perairan menjadi buruk, di antaranya pencemaran bahan organik. Selain itu, ancaman lain berasal dari limbah rumah tangga, pertanian, serta kegiatan budaya perairan. Adanya pencemaran tersebut dapat menurunkan kualitas air serta kehidupan organisme di dalamnya. Salah satunya adalah bentos. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan bentos. Faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor biotik dan faktor abiotik. Yang pertama yaitu faktor biotik. Faktor biotik yang berpengaruh terhadap kehidupan bentos yaitu fitoplankton yang bertindak sebagai produsen yang menjadi salah satu sumber makanan utama bagi hewan bentos. Yang kedua yaitu ada faktor abiotik. Faktor abiotik ini terdiri dari suhu, pH, kebutuhan oksigen biologi atau BOD, arus, dan kekeruhan. Yang pertama yaitu suhu. Suhu perairan sangat berpengaruh pada suhu tubuh bentos. Kenaikan suhu akan menyebabkan kenaikan metabolisme pada bentos sehingga kebutuhan oksigen terlarut menjadi meningkat. Yang selanjutnya yaitu pH. Pada pH 6,8 sampai 8,5 bentos dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika pH terlalu asam, maka akan menyebabkan zat toksin pada perairan dan juga akan menyebabkan terjadinya penurunan kadar oksigen. Selanjutnya yaitu kebutuhan oksigen biologi atau BOD. Nilai BOD yang semakin tinggi akan menyebabkan terjadinya peningkatan mikroorganisme aerob yang dapat mempengaruhi jumlah oksigen terlarut di dalam perairan. Hal ini akan berdampak terhadap penurunan keragaman bentos di dalam perairan. Selanjutnya yaitu arus. Arus merupakan faktor yang membatasi penyebaran organisme bentos di suatu perairan. Pengaruh arus dapat membuat partikel dan nutrien bersirkulasi sehingga sumber makanan bagi biota yang hidup di dalam perairan termasuk bentos dapat tercukupi. Yang terakhir yaitu ada kekeruhan. Kekeruhan dapat mempengaruhi keberadaan populasi hewan bentos karena partikel tersuspensi dapat mengganggu sistem pernafasan pada insang. Akibatnya dapat mengganggu pertumbuhannya. Selain itu, kekeruhan yang berlebihan akan mengganggu masuknya cahaya matahari ke dalam perairan sehingga proses fotosintesis akan terganggu. Berdasarkan indeks pencemaran perairan. Indeks pencemaran digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran yang relatif terhadap parameter kualitas air yang diizinkan.
Dan berikut merupakan tingkat pencemaran dari suatu perairan menurut kriteria indeks pencemaran. Jika indeks pencemaran itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1, maka memenuhi baku mutu atau perairan tersebut bersih. Selanjutnya, jika lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 5, maka tercemar ringan. Lebih dari sama dengan 5 dan kurang dari sama dengan 10 tercemar sedang, dan lebih dari 10 adalah kriteria dari perairan yang tercemar berat. Contoh dari bentos yang ada di perairan bersih yaitu Planaria sp, Leoptra, dan Nemora. Berikutnya, perairan tercemar organik ringan, bentosnya adalah Evermerella, Baetis, Hydrospice. Selanjutnya, yakni perairan tercemar organik sedang. Yang pertama ada spesies Simulium atau lalat punuk. Disebut lalat punuk karena punya daerah toraks yang menonjol. Biasanya dikenal dengan black fly karena lalatnya ini berwarna hitam. Yang kedua ada Limnaea atau siput air tawar. Yang ketiga di sebelahnya ada Pisa atau siput air tawar kecil. Yang selanjutnya yakni perairan tercemar berat. Ada 2 jenis spesies yang dapat bertahan hidup di sini. Yang pertama Chironomus dan Tubifax. Jika dilihat dari jauh, Tubifax seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Penggunaan bentos sebagai indikator kualitas perairan dinyatakan dalam bentuk indeks biologi. Karena terdapat kelompok organisme tertentu yang bisa hidup di perairan tercemar. Lalu, para ahli biologi perairan, pengetahuan ini dikembangkan karena perubahan struktur dan komposisi organisme perairan disebabkan oleh berubahnya kondisi habitat dapat dijadikan indikator kualitas perairan. Kelebihan dan kekurangan bentos. Kelebihan penggunaan bentos sebagai indikator pencemaran organik adalah karena jumlahnya relatif banyak, lalu mudah ditemukan dan juga mudah untuk diidentifikasikan. Bentos juga memberikan respon yang berbeda terhadap kandungan bahan organik. Untuk kekurangannya adalah karena sebaran mengelompok dan dipengaruhi oleh faktor hidrologi seperti arus dan kondisi substrat dasar. Selanjutnya, komunitas ikan. Ikan air tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar, seperti sungai dan danau, dengan salinitas kurang dari 0,05%. Dalam banyak hal, lingkungan air tawar berbeda dengan lingkungan perairan laut, dan yang paling membedakan adalah tingkat salinitasnya. Untuk bertahan di air tawar, ikan membutuhkan adaptasi fisiologis yang bertujuan menjaga keseimbangan konsentrasi ion dalam tubuh. 41% dari seluruh spesies ikan diketahui berada di air tawar. Hal ini karena spesies yang cepat dan menjadikan habitat yang terpencar menjadi mungkin untuk ditinggali. Karakteristik ikan air tawar. Menurut Sari et al. 2019, tingkat keanekaragaman ikan ditentukan oleh karakteristik habitat perairan, kecepatan arus sungai, perbedaan kemiringan sungai, dan keberadaan tumbuhan di sepanjang daerah aliran sungai yang berasosiasi dengan keberadaan satwa penghuninya. Selanjutnya, karakteristik sungai bagian hulu dan tengah umumnya sempit, curam, dangkal, dan berarus deras, sehingga jenis ikan yang ditemukan hanyalah ikan berenang cepat. Area yang lebih luas sering memiliki variasi habitat yang lebih besar. Menurut Sari et al. 2019, tidak ditemukannya ikan dalam suatu habitat
juga disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kehadiran hewan lain atau pemangsa dan pesaing, ketidakcocokan habitat, perilaku dan faktor kimia fisika lingkungan yang berbeda di luar kisaran toleransi jenis ikan yang bersangkutan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai beberapa contoh ikan pada perairan tawar, yaitu yang pertama, ikan kemuring dari spesies Quintus lineatus. Ikan kemuring ini tergolong ikan kecil yang hanya memiliki panjang sekitar 5 hingga 5,5 cm, yang persebarannya terletak di wilayah Asia Tenggara, yaitu Semenanjung Malaya, tepatnya di Johor dan Pahang, Sumatera, Kalimantan bagian barat, serta Brunei Darussalam. Ikan ini biasa hidup di sekitar akar tanaman air dan serasa daun. Ikan ini banyak ditemukan di rawa dan sungai kecil yang jernih, memiliki arus cukup tenang atau tidak terlalu deras. Biasanya hidup dengan bergerombol. Ikan kemuring di saat ini banyak dijadikan sebagai ikan hias karena memiliki corak warna yang menarik dan ukuran tubuhnya yang mungil. Yang kedua, terdapat ikan gabus dari spesies Canas striata. Bentuk ikan gabus ini mirip dengan ular dan dikenal sebagai predator pemangsa serangga. Ikan ini adalah ikan air tawar yang memiliki persebaran di Indonesia atau kawasan Asia Tenggara. Ikan gabus menyimpan banyak nutrisi dan manfaat bagi pengonsumsinya. Salah satunya adalah pengikat serta menjaga kadar albumin tubuh. Dagingnya bertekstur empuk dan tebal. Ikan gabus umumnya didapati pada perairan dangkal seperti sungai dan rawa dengan kedalaman 40 cm dan cenderung memilih tempat yang gelap, berlumpur, berarus tenang, ataupun suka pada wilayah bebatuan untuk bersembunyi. Yang ketiga yaitu ikan silancah dari spesies Belontia hasselti. Ikan ini termasuk ke dalam ikan kecil. Ikan silancah saat ini persebarannya di perairan air tawar Asia Tenggara. Biasanya ditemukan pada saluran irigasi di perkebunan palem dan juga di Riau pada daerah sungai. Ikan ini merupakan ikan akuarium umum dan biasanya dikonsumsi oleh masyarakat lokal. Ikan ini pernah ditangkap di Danau Bakuok, Riau dengan panjang maksimal 20 cm. Ikan silancah tinggal di daerah tropis yang dangkal dan berarus tenang. Biasanya terdapat banyak tanaman air di sekitar perairannya. Serta contoh yang terakhir yaitu ikan betok dari spesies Anabas testudines. Ikan betok merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang masih bisa dijumpai di perairan umum Riau. Ikan betok ini adalah salah satu ikan air tawar yang sering ditangkap untuk dikonsumsi karena memiliki cita rasa yang enak dan gurih. Oleh sebab itu, ikan betok ini juga memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Ikan jantan pada ikan betok memiliki tubuh yang memanjang dan ramping dibandingkan dengan ikan betina. Warna tubuh ikan betina lebih cerah daripada tubuh ikan jantan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sawah, parit, dan danau. Dari contoh tersebut dapat dijadikan dua potensi ikan pada perairan air tawar, yaitu ikan hias dengan bentuk tubuh yang kecil, daging yang lebih sedikit, warna sirip yang lebih jelas, cerah, dan kontras, warna tubuh yang khas, dan biasanya memiliki tanda-tanda khusus. Yang kedua, yaitu konsumsi dengan ciri bentuk tubuh besar, daging ikan lebih tebal,
warna tidak cerah, warna tidak menarik, serta tidak ada tanda khusus. Berikut adalah poster dari materi kelompok kami. Berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan pada materi hewan bentik dan kelompok ikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat atau komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.